Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya. Eh, Semoga di bulan puasa yang penuh berkah ini diberikan keberkahan yang melimpah, diberikan segala apa yang dibutuhkan, diberikan yang baik-baik lah, intinya yang baik-baik aja. Karena kita membutuhkan kebaikan. Tak lama-lama kali ini saya mau berbagi pengalaman ya teman-teman. Saya mau berbagi pengalaman, tapi ya mungkin beda dengan pengalaman teman-teman yang senior-senior. Karena ini cuma pengalaman yang pernah saya alami dan ini lumayan berhasil teman-teman. Pengalaman apa ya ini ya? Pengalamannya ini. Kemarin itu di video short saya itu banyak yang bertanya, Mas itu punya aku kok nggak bisa begitu, Mas punya aku nggak bisa seperti ini, Mas apa saja yang harus diganti, Mas banyak banget. Sebenarnya itu penuh dengan pertanyaan. Dan ini jawaban dari teman-teman yang melihat video short saya, tingkat kerapetan Public Innova apa ya, uji tes itu loh. Nah, ini apa saja yang perlu diperhatikan? Ini yang bagi saya ya, ini yang perlu saya perhatikan itu apa saja? Intinya di sini di tusuk mimis ya. Bentar, saya mau mendekat. Ditusuk mimis seperti ini tusuk mimis sama loading mimis. Nah, loading mimis ini kita harus mencobanya seperti ini teman-teman. Kita masukkan seperti ini. Ini misalkan anggap saja ini posisi chamber kepasang ya, ini terpasang di chamber. Terus kita tutup lubang transfer di sini, tutup pakai tangan ibu jari. Terus kemudian kita tiup seperti ini sekuat tenaga. Kalau ndak ada yang angin yang keluar atau misalkan mampet, itu saya rasa udah cukup, sekuat tenaga. Nah, seperti itu. Misalkan udah dirasa cukup, ini udah masuknya enak, ditiup ndak ada yang keluar, dianggaplah ini sudah cukup presisi. Terus kemudian baru kita lakukan pengeleman di chamber. Kita lakukan pengeleman pada chamber ya. Walaupun ini tip ya teman-teman, walaupun chambernya itu pakai baut seperti ini, ini baut kait, baut pengunci laras ya. Walaupun pakai baut pengunci seperti ini, kita harus tetap menggunakan lem. Jangan sampai tidak dilem ya. Kalau tidak dilem pasti bocor, gak mungkin enggak gitu. Nah, seperti ini kita gunakan lem ini. Ada ya teman-teman. Kita gunakan lem secukupnya. Kita aduk lemnya merata, usahakan sampai merata, benar-benar merata. Saya mendekat. Cara mengelemnya seperti ini ya teman-teman. Ini cara saya ya. Ya pasti banyak sih, punya teman-teman punya cara masing-masing banyak. Nah, ini semua kita lem. Tapi sebenarnya kalau udah pakai sistem baut itu bagian sini saja udah cukup. Nah, bagian sini saja udah cukup.
Yang penting bagian belakang ini teman-teman, bagian belakang, terus bagian sini. Nah, bagian sini dikasih semua ini supaya lebih sempurna. Tapi kalau enggak dikasih biasanya itu cuma untung-untungan. Nanti juga ada tipnya sih kalau memang masih ada kebocoran. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini saya rasa udah cukup. Seperti ini yang bagian belakang pun sama. Bagian belakang pun sama, ini kasih lem. Bagian penampang belakang ini kasih lem. Kelihatan enggak ini? Ya, intinya seperti itu ya teman-teman. Semua dikasih lem. Terus kemudian kita pasangkan. Kita pasangkan seperti ini. Kita bersihkan, sudah bersihkan ya. Kita pasangkan seperti ini. Langsung saja masukkan. Tidak perlu diputar-putar atau bagaimana. Terus kita bersihkan lem-lem yang sudah tidak digunakan. Terus setelah itu diintip ya teman-teman, lubangnya apakah lurus apa tidak. Ini bagian sini ya, nanti teman-teman diintip sendiri ya. Ini karena susah, harus pakai senter, pakai ini susah. Kalau pakai sistem baut seperti ini, langsung kita baut saja, langsung kita baut, kencangkan. Setelah dilem, kasih baut. Kasih baut penguncinya. Seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah semua, nah ini sambil menunggu lem kering, dan yang lain-lainnya diproses, kita sudahi dulu aja ya video ini, dan nanti ada video berikutnya. Takutnya ini terlalu lama. Nah, ini sudah melakukan pengeleman. Nanti proses berikutnya ditabung di apa yang lain-lain, nanti saya bikinkan video di berikutnya ya teman-teman. Baik, karena ini terlalu lama ya, mungkin terlalu lama, jadi kalau terlalu lama itu biasanya bosan dengan ocehan-ocehan yang tidak penting, tidak pasti, dan lebih baik saya akhiri dulu aja. Semoga yang menonton video saya sampai kali ini, sampai detik ini, sampai video saya yang ini, saya doakan semoga yang sedang sakit segera diangkat sakitnya oleh Yang Maha Kuasa, ya, karena di bulan puasa ini penuh dengan keberkahan ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam segalanya.